Halo Besti, pernah gak sih kamu mikir tiap kali makan gorengan, minum es tebu, makan tempe atau beli roti itu sebenarnya kita lagi makan waktu dan tenaga petani? Yes, makanan yang kamu makan tuh gak muncul ajaib dari rak Indomaret, tapi butuh proses yang panjang banget. Hari ini kita bakal bongkar berapa lama sih tanaman-tanaman penting di Indonesia tumbuh sampai bisa jadi bahan pokok rumah tangga. Ready? Jangan kaget kalau setelah nonton video ini kamu jadi lebih menghargai petani ya. Pertama ada kelapa sawit. Kelapa sawit ini nggak kayak cabai yang 3 bulan udah dipanen. Sawit butuh 3 hingga 4 tahun dulu sampai bisa menghasilkan tandan atau buah segar. Proses dari buah minyak sawit ke minyak goreng. Pertama, buah tandan segar akan dipanen lalu dikirim ke pabrik. Buahnya bisa direbus dan dipisah daging buahnya. Lalu akan diproses jadi crude palm oil. Akan dimurnikan dan jadilah minyak goreng. Terus proses pabrik biasanya memakan 8 hingga 24 jam saja. Tapi nunggu pohonnya ya 3 tahun Besti. Selanjutnya tebu. Waktu tumbuhnya 10 hingga 12 bulan. Tebu ini remaja banget, setahun langsung siap dipanen. Untuk menjadi gula, mula-mula tebu dipotong, dicacah dan diperas. Airnya dimurnikan, lalu dimasak hingga mengkristal, lalu dikeringkan. Hasilnya menjadi gula pasir yang bisa kita lihat sehari-hari. Waktu pabrikannya sekitar 1 hingga 3 hari nih. Tapi waktu tumbuhnya tetap bikin kita nggak sadar, gula tuh bukan hal murah. Yang murah tuh rasa manis saat kamu girit tapi nggak dibalas. Selanjutnya ada gandum. Si gandum ini butuh waktu tumbuh 7 hingga 8 bulan. Sayangnya kita masih impor gandum karena gandum tropis nggak cocok tumbuh di tanah Indonesia. Proses produksinya, gandum akan dipanen lalu dikeringkan, selanjutnya digiling dan disaring. Hasil jadi tepung terigu. Setelah itu tepung bisa diolah jadi roti, mie atau kue yang kamu bisa nikmati setiap hari. Jadi tiap kali kamu makan Indomie jam 1 pagi, sebenarnya kamu lagi makan 8 bulan kerja keras petani gandum Australia. Selanjutnya ada kedelai. Waktu tumbuh 2 hingga 3 bulan. Mirip tanaman kecil lain, kedelai cukup cepat. Untuk membuat tempe, kedelai harus direndam, direbus, dan dicampur lagi fermentasi 2 kali 24 jam. Sedangkan untuk membuat tahu, kedelai harus digiling, direbus, lalu disaring, dan dipadatkan. Fun fact ya, 90% kedelai Indonesia loh masih impor. Jadi tempe favorit kita berasal dari perjalanan antar benua. Selanjutnya ada singkong. Waktu tumbuh 8 hingga 12 bulan. Singkong tuh low maintenance tapi lama. Proses untuk membuat tepung tapioka, singkong dikupas, dicuci, diparut, diperas, lalu endapannya dikeringkan. Lalu akan dikemas menjadi tepung tapioka. Biasanya dipakai untuk cilok, pempek, boba, dan lain-lain. Makanya boba itu butuh waktu panjang sama kayak kamu buat move on. Ada jagung, waktu tumbuhnya 3 hingga 4 bulan. Jagung lumayan cepat kok, cocok untuk banyak daerah di Indonesia. Tapi untuk membuat maizena, jagung itu perlu dipisah dari biji, dibersihkan lalu direndam alkali. Selanjutnya dihancurkan dan didehidrasi sehingga menjadi maizena. Maizena itu emulsifier, pengental dan bikin gorengan lebih renyah. Tapi tiap kali kamu makan ayam crispy, ucapkan thank you ya jagung untuk 4 bulannya. Selanjutnya ada kelapa muda. Waktu tumbuhnya 6 hingga 7 tahun loh. Kelapa dewasa berbuah stabil pada umur 6 tahun ke atas. Kelapa muda bisa membuat nata de coco yang kamu sukai. Mula-mula air kelapa direbus, ditambahi gula dan nutrisi, lalu dimasukkan bak fermentasi. Sehingga dikasih kultur Acinetobacter dan difermentasi 7 hingga 14 hari. Hasilnya dicuci dan dipotong menjadi nata de coco. Jadi nata itu literally karya bakteri yang taat dan rajin. Bakterinya kerja 24 jam. Kamu cuma makan,
Ya, sebentar. Jadi Besti, mulai sekarang kamu mau makan gorengan, es tebu, roti, tempe atau nata de coco, ingat ya, kamu lagi makan waktu, kamu lagi makan kerja keras petani, dan kamu lagi makan proses panjang yang gak kelihatan. Indonesia tuh kaya banget, bukan cuma tanahnya, tapi para pekerjanya yang luar biasa. Jadi, yuk lebih bijak konsumsi, lebih menghargai makanan, dan jangan lupa setiap gigitan itu hasil kerja keras banyak orang. Bye-bye.